Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah ma ba'dah. Teman-teman semua yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang mahram. Di dalam kebiasaan masyarakat kita agak bias mengatakan antara mahram dan muhrim. Sebenarnya itu yang benar itu mahram atau muhrim sih Pak Ustadz. Kalau yang dimaksud adalah perempuan yang haram dinikah, maka istilah bahasa Arabnya adalah mahram. Saya ulangi lagi, kalau yang dimaksud adalah lawan jenis yang haram dinikah, kalau bagi kita laki-laki berarti perempuan yang haram dinikah, maka bahasa Arab yang biasa dipakai adalah kata-kata mahram, bukan muhrim. Muhrim itu kalau di bahasa Arab artinya orang yang memakai pakaian ihram, itu bahasa Arabnya muhrim. Tapi orang yang haram dinikah, bahasa Arabnya adalah mahram. Sampai di sini jelas, nanti kita pembahasannya. Saya ulangi lagi. Orang muhrim adalah bahasa Arab, ini saya ngomong bahasa Arab bukan bahasa Indonesia. Muhrim adalah orang yang memakai pakaian ihram. Sedangkan mahram adalah orang yang haram dinikah. Nah, untuk kali ini yang akan kita bahas adalah mahram, bukan muhrim. Teman-teman semua yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, orang yang haram dinikah, kalau contoh saya laki-laki berarti perempuan yang haram dinikah, itu siapa saja? Kita mengaca atau membedah dari ayat 22-23 surat An-Nisa. Nih, mulai dari wala tankihu ma nakaha abaukum ila akhir ayat sampai ayat 23-nya, itu bisa diklasifikasikan bahwa mahram itu atau orang yang haram dinikah itu ada 3 kelompok. Kelompok pertama berdasarkan hubungan darah. Kelompok yang kedua berdasarkan hubungan karena persusuan. Dan kelompok yang ketiga berdasarkan hubungan karena pernikahan itu sendiri. Nah, sekarang kita bahas yang kelompok pertama dahulu. Karena hubungan darah. Siapa saja itu orang yang haram kita nikah karena hubungan darah? Yang pertama adalah kita ke atas. Kalau saya berarti yang kita bahas perempuan. Perempuan di atas saya, ke atas terus. Siapa? Ibu, nenek, ibunya nenek, neneknya nenek, apalagi. Pokoknya ke atas lah, yang perempuan ke atas itu. Ibu, nenek, buyut ke atas. Terus kalau seandainya masih hidup, semuanya itu adalah mahram, haram saya nikah. Kalau bagi perempuan berarti bapak, kakek, bapaknya kakek dan seterusnya haram dinikah. Tuh, karena hubungan darah. Yang kedua adalah saya ke bawah. Kalau saya laki-laki ke bawah berarti yang saya bahas ini perempuan. Anak perempuan, cucu perempuan, cicit perempuan, dan seterusnya. Kok saya masih hidup, mereka juga sama, kita ketemu, maka ini namanya mahram. Haram dinikah. Kalau teman-teman perempuan, berarti anak laki-laki, cucu laki-laki, cicit laki-laki, seterusnya. Itu semuanya adalah mahram, hubungan darah, karena jalurnya ke bawah kita. Saya ulangi lagi, yang pertama jalur ke atas lurus, yang kedua jalur ke bawah lurus. Selanjutnya, siapa sih yang berhubungan darah dengan kita tapi haram kita nikah? Adalah
Nyamping. Nyamping itu gimana? Ginilah, kalau kata saya enaknya nyamping itu begini. Kakak ataupun adik. Kakak kita, adik kita, baik tunggal ayah ibu, ataupun hanya seayah, ataupun hanya seibu saja, itu semuanya adalah mahram bagi kita. Kita punya kakak perempuan, saya punya kakak perempuan seandainya, maka kakak perempuan bagi saya adalah mahram, haram saya nikah. Saya punya adik perempuan, maka adik perempuan bagi saya adalah mahram, haram saya nikah. Jadi saya ulangi lagi, lurus ke atas, ibu, nenek, dan seterusnya, lurus ke bawah, anak perempuan, cicit perempuan, dan seterusnya, nyamping, kakak maupun adik perempuan, bagi saya karena saya laki-laki. Kalau teman-teman ini perempuan, berarti ngitungnya laki-laki. Bapak ke atas, kakek, dan seterusnya, anak laki-laki, cucu laki-laki, terus seterusnya ke bawah, nyamping berarti kakak laki-laki dan adik laki-laki. Semuanya itu mahram, haram dinikah karena ada hubungan darah. Gampang ya rumusnya ya, lurus ke atas, lurus ke bawah, nyamping. Ada lagi ini rumus ini yang mungkin agak berbeda, yaitu naik belok 1. Kita naik berarti ayah atau ibu kita. Belok 1 berarti saudarinya ayah atau saudarinya ibu. Ayah saya punya adik perempuan atau kakak perempuan. Ibu saya punya adik perempuan atau kakak perempuan. Maka mereka bagi saya adalah mahram. Haram nikah dengan beliau-beliau ini. Pun demikian, minggir atau ke nyamping belok 1. Nyamping tadi adalah saudara. Saudara. Belok 1 ke bawah. Berarti anaknya saudara kita, anaknya saudari kita. Jadi saya punya kakak, kakak saya punya anak perempuan. Berarti anak perempuan ini ponakan saya. Maka saya dengan ponakan saya ini mahram. Saya punya adik, adik saya punya anak perempuan. Yang dihitung anak perempuannya, adik saya laki-laki maupun perempuan terserah, yang penting anaknya dia kok perempuan, berarti anaknya dia ini bagi saya adalah mahram, haram dinikah. Mahram yang karena jalur ini, nah ini jalur darah ini gampang ya rumusnya ya, ke atas lurus, bawah lurus, nyamping, ke atas belok 1, bawah belok 1. Ini ngerumusinya gampang. Tapi kalau sudah belok 2, ini, kalau sudah belok 2, sudah bukan mahram lagi. Contohnya siapa? Saya ke atas, bapak atau ibu seandainya. Ibu punya saudara, punya adik, berarti Pak Le atau Bule, kalau orang Jawa. Berarti belok 1 udah tuh. Terus Pak Le atau Bule punya anak perempuan, nah berarti belok 2 kali. Naik, belok sekali, belok lagi ke bawah, belok 2 kali. Anaknya paman, anaknya bibi, anaknya Pak D, anaknya Bude, anaknya Uwa, anaknya Encing, dan seterusnya. Atau kata orang kita berarti saudari misan namanya tuh pokoknya. Pokoknya gitulah, anaknya paman, anaknya Bule, anaknya Pak D, anaknya Bude, itu saudari apa itu namanya tuh. Maka itu sudah bukan mahram buat kita, sudah bukan mahram. Saya ulangi lagi, anaknya paman, anaknya Bule, anaknya Pak D, anaknya Bude bukan mahram buat kita. Karena bukan mahram berarti sudah boleh dinikah. Nih, bukan mahram. Konsekuensi yang lain lagi, kalau kita bermadzhab Syafi'i, berarti kalau kita bersentuhan dengan saudari kita ini, yang anaknya paman ini atau anaknya bule ini, maka bisa batal wudhu kita. Nih konsekuensinya lagi. Tapi kita nggak boleh nikah. Tapi kita boleh nikah dengan dia karena sudah bukan mahram lagi. Ini yang jalur darah. Kelompok kedua adalah jalur persusuan. Bagaimana caranya jalur persusuan ini merumuskannya? Merumuskannya begini. Ini bisa dilihat di kitab-kitab fikih sudah sangat-sangat masyhur. Hanya saja kadang kita susah untuk memahaminya. Jadi begini teman-teman semuanya.
Dari jalur persusuan ini ada beberapa syarat. Syarat yang pertama adalah orang yang nyusuin, yang disusuin, anak yang disusuin, saya kasih contoh pakai apa ini? Kayak inilah. Anak yang disusuin ini, bayinya ini disusuin oleh orang lain, bukan ibunya maksudnya, bukan ibunya sendiri. Disusuin ini, dia belum umur 2 tahun Hijriah, bukan Masehi. Dia belum umur 2 tahun Hijriah. Dia syaratnya pertama. Yang kedua, dia nyusunya kepada si ibu susuan ini adalah minimal 5 kali atau lebih. Saya ulangi lagi, minimal 5 kali atau lebih. Kalau di bawah 5 kali, belum memenuhi syarat. Di atas 2 tahun usianya, sudah tidak memenuhi syarat lagi. Jadi syaratnya 2. Yang pertama, si bocah yang nyusu ini, dia belum usia 2 tahun Hijriah. Syarat yang kedua, si bocah nyusunya ini 5 kali atau lebih. 5 kali atau lebih. Maka, antara dia dengan ibu susuannya tadi, namanya ibu susuan, ini sudah nyambung menjadi mahram. Sudah nyambung menjadi mahram. Nih. Nah, sekarang kok ternyata si ibu, saya kasih contoh lah. Si ibu ini, ibu yang nyusuin ini contoh. Si ibu ini ternyata dia juga nyusuin anak lain lagi yang kecil, belum 2 tahun dan 5 kali lebih. Maka antara si bayi ini dengan anak yang disusuin ibu ini juga, anak lain yang disusuin juga, namanya saudara sesusu. Nih. Saudara sesusu ini juga mahram karena dia ada sambungan, namanya saudara sesusu, sama-sama disusuin oleh ibu yang sama. Ketika nyusu dia belum usia 2 tahun dan dia nyusunya 5 kali lebih, bisa 6 kali, 7 kali, bahkan berulang-ulang sampai nggak dihitung. Ini yang dalam segi persusuan. Jadi saya ulangi lagi, kelompok sedarah tadi sudah rumusnya. Kelompok karena persusuan sudah. Yang ketiga adalah kelompok yang ketiga mahram itu dipandang dari segi pernikahan. Siapa itu? Yaitu mertua kita. Kalau saya laki-laki berarti mertua perempuan saya. Beliau adalah mahram saya selama-lamanya. Selama-lamanya. Karena mahram, maka haram dinikah. Karena mahram, maka ketika saya bertemu dengan beliau, saya salaman, tidak batal wudhu saya. Nih, konsekuensi dari mahram itu sendiri. Saya ulangi lagi, mertua kita adalah mahram kita. Kalau kita sebagai orang tua, berarti menantu kita itu juga mahram bagi kita. Saya ulangi lagi, menantu kita adalah mahram bagi kita. Kata dia, saya terima nikah dan kawinnya, maka semenjak itu menantu, antara menantu dan mertua ini sudah menjadi mahram. Kita ringkas, mahram 3 kelompok. Yang pertama adalah karena faktor darah, sedarah. Siapa saja tadi sudah kita klasifikasikan di awal kita tadi. Yang kedua faktor persusuan. Dan yang ketiga faktor pernikahan. Sekarang timbul pertanyaan, Pak Ustadz, ya ipar itu mahram apa bukan? Nah, ini yang biasa ditanya. Ipar itu, saudari ipar itu mahram apa bukan? Contoh, kalau kita laki-laki berarti saudarinya istri kita seandainya. Atau kalau kita perempuan, saudaranya suami kita. Itu mahram apa bukan buat kita? Jawabannya adalah
mahram tapi nggak selamanya. Mahram sementara. Apa itu mahram sementara? Mahram sementara adalah orang yang haram kita nikah selama ada hal ini masih ada. Tapi ketika hal ini sudah nggak ada, maka dia sudah boleh kita nikah. Apa itu halnya ketika mahram ini adalah ipar kita? Contoh, kalau saya laki-laki, berarti selama istri saya masih menjadi istri saya, gimana bahasa yang enak ya? Selama istri saya, statusnya masih sebagai istri bagi saya, baik ada di dekat kita maupun nggak ada, yang penting dia masih jadi istri kita, maka ipar tersebut nggak boleh kita nikahin juga. Dalam bahasa yang gampang adalah kita nggak boleh ngerangkep antara kakak beradik. Kita nikahin dua-duanya dalam bersama itu nggak boleh. Punya istri dua-duanya statusnya masih istri, masih hidup dua-duanya, masih istri dua-duanya, tapi dia kakak adik nggak boleh. Ini yang saya bilang maksud haram nikah. Tapi kalau istri sudah nggak ada, entah karena meninggal ataupun karena cerai, maka ipar tersebut boleh dinikah. Nah, ini saya bilang kenapa ipar itu adalah mahram sementara. Karena suatu saat dia bisa dinikahin oleh kita. Ketika sang istri sudah tidak menjadi istri lagi, entah karena cerai ataupun karena meninggal. Ini contoh saja. Jadi sekali lagi, karena ipar bukan mahram selamanya, maka dalam hal wudhu, ipar tetap membatalkan wudhu. Tapi dalam hal pernikahan, selama istri kita masih statusnya masih menjadi istri kita, si ipar tidak boleh kita nikah. Demikian. Saya ulangi lagi, untuk referensinya silahkan kita buka Al-Quran Surat An-Nisa ayat 22-23. Mohon maaf, semoga manfaat. Wallahu waliyut taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.